Namaste, apsap gesihen. Kembali lagi di Bollywood Story yang akan membahas film-film Bollywood yang hits di kalangan anak muda sampai yang tua. Kali ini Bollywood Story akan membahas film tentang Don 2. Tanpa basa-basi, kita mulai filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan sekumpulan mafia yang sedang berkumpul. Kumpulan mafia dipimpin oleh si Bobby, botak biadab. Si Bobby sangat resah dengan kehadiran Don dan ingin menyingkirkannya. Tetapi di antara mereka ada mata-mata dari Don, yaitu si Sudrun. Dan inilah Don, preman, gembong, bandar, pokoknya yang serem menjadi dialah. Don melakukan transaksi narkoba bersama Tueng dan Eeng. Tetapi di wilayah mereka sudah dikuasai si Bobby yang jelas-jelas sangat menginginkan Don untuk mati. Tidak lama dari itu, Don ditodongkan pistol. Don dengan santainya mengeluarkan skill FF 8 beatnya. Yang membuat semua lawannya kenok. Bahkan yang sedang ngendok pun dibasmi olehnya. Lalu anak buah Tueng menyerang dari belakang. Langsung saja mereka berduel. Saat Don terdesak, Don melihat rantai yang langsung dikalungkan ke musuhnya. Dan rantai itu pun dikaitkan ke apa itu namanya, pokoknya itulah. Dan musuhnya pun tewas. Itulah kehebatan Don. Walaupun semua musuhnya dibasmi rata, dia tidak sombong, apalagi sampai freestyle di masjid. Hahaha, anjay. Di Kuala Lumpur, Malaysia, di sebuah losmen terlihat wanita cantik yang sedang latihan menembak. Wanita itu bernama Dinda, dingin di dada. Dinda adalah seorang polisi. Saat Dinda ke kantornya, Dinda diberi rekannya laporan pembunuhan yang dilakukan oleh Don. Saat sedang melihat hasil foto, rekannya yang bernama Becky merayunya untuk merayakan ulang tahunnya. Dinda pun langsung serepet, mantap. Dinda menghampiri atasannya. Atasannya ingin membicarakan pensiunnya dari kepolisian. Dan Dinda ditugaskan untuk bertanggung jawab menangkap Don. Saat mereka menuruni lift, alangkah terkejutnya mereka melihat Don datang untuk menyerahkan diri. Put your hands up where I can see them. Easy guys. Down on your knees. Don pun auto diborgol. Singkat cerita, saat Don memasuki lapas, Dinda bertanya kepada Don apa yang direncanakannya di dalam penjara. Karena tidak mungkin seorang Don menyerahkan diri begitu saja. Don hanya menjawab bahwa dia sudah tobat. Saat Don berada di penjara, Don disambut dengan fansnya. Dan di dalam penjara ada mantan rekannya yang bernama Fardan, yang pernah dijebak dengan Don dulu. Saat sedang membasuh muka, Don ingin dibunuh dengan anak buah Fardan. Namun Don dapat mengetahuinya. Dan anak buah Fardan langsung dihabisi seketika dengan Don. Lalu Don mendatangi Fardan. Fardan yang masih kesal dengan kejadian masa lalu langsung menghajar Don, bahkan sampai mengancam untuk membunuhnya. Saat Don berhasil membalikkan keadaan, Don mengajak Fardan untuk melarikan diri dari penjara. Melihat kesungguhan dari Don, Fardan pun setuju. Singkat cerita, mereka menjalankan rencananya. Pada keesokan harinya, pengacara Don datang. Melalui telepon, Don menyuruh pengacaranya untuk menaruh paket online shopnya di atas toilet. Saat Don membersihkan kamar mandi, Don langsung mengambil paketnya. Rencana pembebasan pun dimulai. Don memberi Fardan kecubung yang dimasukkannya ke dalam kuah makanan. Benar saja, pada malam harinya seluruh narapidana mabok kecubung kecuali Fardan dan Don. Sipir memanggil ambulan. Keadaan penjara seketika menjadi ricuh, yang langsung dimanfaatkan dengan Don dan Fardan untuk membuka paket online shopnya yang berisikan cairan lintah Papua yang bisa melelehkan benda keras. Saat petugas menghampiri Don, petugas kaget karena selnya tidak dikunci dan ternyata Don sengaja menjebaknya untuk menukar baju petugas ambulan dengan dirinya dan Fardan. Pada akhirnya, Don dan Fardan berhasil keluar dari penjara tanpa uang atau menjual tanah warisan. Di tempat lain, Dinda didatangi Becky di losmennya. Belum sempat berbuat skidi papap, Dinda ditelepon oleh pihak kepolisian yang memberitahu bahwa Don dan Fardan kabur dari penjara. Ah, sial. Langsung sajalah kita ke bar melihat pemandangan yang sangat indah bersama Don dan Fardan yang merayakan kebebasannya. Di bar, Don bersama pacarnya, Julita, mengajak Fardan untuk membobol deposit mantan bosnya dulu yang sandinya diketahui oleh Fardan. Fardan pun memberitahu kodenya. Dan mereka terbang menuju penyimpanan berangkas di Zurich. Saat sampai di Zurich, mereka mengambil kaset di dalam kotak deposit tersebut. Saat di mobil, Don membuka amplop yang berisikan foto seseorang, kita sebut saja Juki. Juki adalah seseorang yang sudah dibunuh oleh wakil presiden bank, yang kita sebut saja Maduk.
Dan ternyata isi kaset tersebut adalah rekaman CCTV yang merekam rencana pembunuhan tersebut. Niat Don adalah dengan mengandalkan kaset rekaman, Don ingin memaksa Maduk agar bisa mendapatkan cetakan uang dolar. Scene selanjutnya menampilkan Dinda yang sedang memasuki kantor kepolisian. Dinda pun mendapatkan telepon dari atasannya yang memberitahu bahwa Don dan Vardan berada di Jerman. Mendengar itu, Dinda langsung ke lokasi yang diberitahu atasannya. Dinda mendatangi intelijen dari Jerman di sebuah acara dan mendapatkan bantuan langsung dari detektif di Jerman untuk menangkap Don dan Vardan. Saat acara dimulai, datanglah pacar Don dengan seseorang pria yang mirip sekali dengan saya. Pria itu pun memberikan instruksi kepada Julita, pacarnya Don, untuk berdansa bersama Maduk. Tidak lama dari itu, dia melihat Dinda yang sedang berbincang. Pria itu mengajak Dinda berdansa bersama. Karena wajahnya mirip saya, Dinda pun auto bersedia. Saat berdansa, Julita memasuki HP ke saku si Maduk. Dinda yang sedang berdansa bersama kembaran saya merasa gelisah, geli-geli basah. Hahaha, yang tertunjuk dari mimik wajahnya. Sesedang asik bergoyang, Dinda pun ditinggalkan oleh kembaran saya. Dasar lelaki sering keluar saat lagi enak-enaknya. Dinda mencari pria tersebut karena dari pandangan matanya mirip sekali dengan Don. Di tempat lain, saat Maduk sedang ngobrol bersama rekannya, terdapat sebuah telepon yang tidak disadarinya. Dan ternyata telepon itu dari kembaran saya yang menyuruhnya membuka video yang ada di HP tersebut. Dan saat video sudah dibuka, Maduk terkejut karena itu rekaman pembicaraannya saat merencanakan pembunuhan. Saat video berlangsung, terdapatlah telepon kembali dari kembaran saya yang menyuruhnya untuk memasuki mobil rentalannya. Maduk langsung memasuki mobil tersebut dan dia menanyakan sosok kembaran saya dan ternyata itu adalah Don yang memakai topeng. Saat Don menjalankan mobilnya, Dinda dan rekannya datang dan segera mengejar Don. Di perjalanan, Don memberitahu maksud dan tujuannya kepada Maduk bahwa dia menginginkan uang cetak. Maduk menolaknya, namun Don mengancam akan memberitahu kaset rekaman yang menunjukkan rencana Maduk yang sudah membunuh Juki. Mendengar itu, Maduk membutuhkan waktu untuk menjawab keinginannya. Don memberi waktunya 24 jam untuk berpikir. Saat di perjalanan, Becky melihat mobil yang dikendarai oleh Don dan memberitahunya kepada Dinda. Mendengar itu, Dinda memundurkan mobilnya. Tetapi saat memundurkan mobilnya, Don melihatnya dari kaca spion mobilnya. Don langsung tancap gas. Aksi kejar-kejaran pun terjadi sampai ke lorong jalan. Hingga membuat tukang galon rugi besar. Sampailah mereka ke jalan yang berlawanan arah hingga membuat Dinda menabrak trotoar sampai mobilnya tidak bisa jalan lagi. Saat Dinda frustasi, datanglah Kang Mamat yang menanyakan keadaan Dinda. Melihat mobil Kang Mamat, Dinda langsung menggunakan mobil Kang Mamat untuk mengejar Don. Don yang sudah jauh menurunkan Maduk di pinggir jalan. Tidak lama dari itu, Dinda melihat mobil yang dikendarai Don. Lalu Don pun menyadari itu. Kejar-kejaran kembali terjadi. Karena skill mengemudi yang hebat, Don menggoda Dinda. Dinda pun semakin emosi. Don yang sudah banyak kehabisan waktu, langsung menyelesaikan pengejaran dengan aksinya. Karena ulah Don, Dinda menjadi terjebak. Melihat Dinda yang terjebak, Don menggodanya kembali. Di lain tempat, Maduk mendatangi preman yang terkenal di kampungnya untuk membantunya membunuh Don. Preman tersebut meminta bayaran yang cukup besar. Mendengar itu, Maduk setuju dan meminta secepatnya untuk membunuh Don. Scene berikutnya, Don yang berada di kosan sedang menonton Bollywood Story yang diganggu dengan Vardan. Karena Vardan sangat cemas dengan misi ini. Teman-teman yang biasa membantunya sudah ada di penjara. Sedangkan mereka membutuhkan hacker buat menjalankan misinya. Dengan santainya, Don berkata bahwa ada teman lamanya yang bisa diandalkan dalam misi ini, yaitu Pian. Don menemui Pian di sebuah stadion bola dan mengajaknya bekerja sama. Awalnya Pian menolaknya, namun karena uang yang sangat besar, Pian pun setuju. Sebelum menjalankan misinya, Pian menghampiri istrinya yang sedang hamil dan berpamitan untuk menjalankan misi haramnya demi sang buah hati. Di scene berikutnya, Don menerima telepon dari Maduk yang akan menuruti keinginannya. Namun di balik itu ada rencana lain bersama preman kampungnya yang kita sebut nama dia Jarwo. Setelah itu, Maduk dijemput dengan bus pariwisata yang diikuti dengan Jarwo. Setelah Don bertemu dengan Maduk, Don mendapatkan kaset yang berisi data bangunan beserta penyimpanan uang cetak yang dicarinya. Saat Don sudah mendapatkan kasetnya, Don segera keluar dari bis pariwisata. Saat menuju ke losmen, Don menyadari bahwa ada yang mengikutinya. Menyadari itu, Don segera menaiki lift. Jarwo yang kalah cepat menyuruh anak buahnya menaiki tangga menyusul Don.
Saat lift sudah terbuka, Jarwo menyusul Don di atas losmen. Saat sampai di atas, Jarwo melihat Don dan langsung menghampirinya. Namun pintu yang menghalangi Jarwo sudah dikunci oleh Don. Saat Don ingin ditembak, Don terjun dari gedung menggunakan tali. Saat sampai di bawah, Don meledek Jarwo. Lalu Jarwo dan anak buahnya mengikuti Don sampai ke pembuangan mobil bekas. Mereka terkejut saat ada penjepit mobil yang mengangkat mobilnya dan membuangnya ke mesin penghancur mobil. Saat Jarwo dan anak buahnya ingin terjepit, mesin diberhentikan dengan Don. Lalu saat Jarwo melihat Don, Jarwo langsung ingin menembaknya, yang digagalkan oleh Vardan. Don memberikan penawaran kepada Jarwo dengan bayaran 3 kali lipat dari yang dijanjikan Maduk. Mendengar itu, Jarwo pun setuju. Singkat cerita, saat Don berada di losmennya, ia menelpon Maduk karena telah memberi kaset kosong. Mendengar Don belum mati, Maduk memohon kepada Don karena sudah menipunya dan berjanji akan memberikan kaset yang asli. Saat itu juga datanglah pelayanan kamar, suruhan Don, untuk mengambil kaset yang dimaksud. Lalu Maduk memberikan kaset pada pelayan tersebut. Di tempat lain, Dinda mendapatkan sketsa wajah dari orang yang melihat Maduk yang keluar dari mobil saat itu. Dinda melihat sketsa tersebut dengan jelas. Dinda ingat bahwa itu adalah wakil presiden DZB yang kita sebut Maduk. Dinda akan segera mencari tahunya mengapa Maduk bisa bersama Don. Di tempat lain, Don bersama timnya menyusun rencana. Pian selaku hacker memberitahu langkah demi langkah yang harus mereka lakukan. Letak CCTV setiap bangunan serta pengamanan yang ketat di setiap bagian gedung dijelaskan dengannya. Keesokan harinya mereka pun menjalankan misinya. Don menjelaskan strategi kepada timnya. Peralatan pun disiapkan seperti senapan, granat, sampai bekal makanan. Vardan menyamar menjadi detektif untuk memasuki bank dan mengambil sidik jari pengaman di sana, yang langsung saja dicetak dengan Pian dan diberikan kepada Don. Pada malam harinya, Julita diperintahkan Don untuk menitipkan paket. Saat semua sudah dipersiapkan, Vardan mengajak Jarwo untuk bekerja sama melawan Don, karena Jarwo yakin Don akan menjebak mereka berdua. Mendengar itu, Jarwo pun setuju. Singkat cerita, aksi pun dimulai. Pian memasuki bank dengan mobil samarannya dan langsung memasuki ruang CCTV. Terlihat juga Maduk yang memasuki parkiran dan ternyata ada Don di dalam bagasi mobilnya. Don memberi instruksi kepada Pian untuk memblokir CCTV. CCTV pun sudah diblokir dengan rapih. Vardan menjalankan misinya dan menemui karyawan bank. Namun Pian melihat dari CCTV kehadiran Dinda yang ada di belakang Vardan. Pian segera memberitahu Vardan. Vardan yang mengetahui itu segera pergi. Di tempat lain, Don melakukan aksinya memasuki lorong dan menaiki lift untuk memasang bom. Setelah itu merintahkan Pian untuk memberhentikan liftnya. Dan ternyata ada Dinda bersama timnya di dalam lift tersebut. Atasan Dinda panik dan menekan tombol berulang-ulang. Sampai akhirnya lift kembali jalankan dengan Pian. Setelah itu Dinda bertemu dengan Maduk untuk menanyakan kepulangan dia sehabis acara waktu itu. Namun Maduk menutupinya dengan rapih hingga membuat Dinda tidak ada pembahasan lagi. Saat Dinda keluar dari bank dan mengaktifkan bom dan DUM! Bom meledak. Seluruh karyawan ketakutan. Penjaga menghancurkan pengaman uang cetak dan menutupnya. Vardan yang sedang bersama karyawan bank memukul pingsan karyawan bank yang ditemuinya. Tidak lama dari itu, Jarwo datang dengan mobil pemadam kebakaran buatan timnya. Anak buah Vardan memasuki ruang CCTV dan menembak penjaga yang ada di dalamnya hingga kenok. Keadaan bank menjadi semakin ricuh hingga membuat Pak Supri terjatuh. Anak buah Jarwo menjalankan misinya dengan mengunci seluruh karyawan bank untuk menjadikan sandera. Tidak lama dari itu, polisi datang. Jarwo yang sudah di dalam gedung menembak penjaga bank dan menyuruhnya untuk membuka gerbang. Saat gerbang sudah dibuka, penjaga yang membukanya pun dikeplak sampai kenok. Aduh, nggak tahu terima kasih emang. Saat sudah di ruangan, Jarwo menyuruh Sandra ke ruangan tersebut. Tidak terasa hari sudah malam, wartawan sampai warga pun datang. Dan helikopter dikerahkan dengan pihak kepolisian. Di dalam gedung, Don menelpon Dinda yang menyuruh pihak kepolisian untuk mundur. Jika tidak, akan ada ledakan kecil. Tetapi pihak kepolisian mengira itu hanya gertakan saja. Mendengar itu, Don memberi waktu 30 detik untuk mundur karena akan ada ledakan kecil. Dan benar saja ledakan terjadi yang membuat polisi terpental. Setelah ledakan itu, Don memberi peringatan kembali kepada Dinda agar jangan ada yang mendekati gedung atau akan ada ledakan kembali. Telepon dimatikan. Don langsung melanjutkan misinya, meledakkan brankas yang terbuat dari baja. Saat brankas terbuka, muncullah asap racun.
Saat asap menghilang, Don memasuki berangkas tersebut dengan hati-hati. Karena jika ada tekanan di bawah, berangkas akan tertutup dengan otomatis. Kode dan sidik jari dimasukkan. Berangkas terbuka. Don yang melihat tujuannya langsung memasukkannya ke dalam tasnya. Saat baru selesai memasuki cetakan uang, anak buah Jarwo dengan tidak sengaja menjatuhkan serpihan besi yang membuat sensor alarm aktif dan menutup berangkas. Don yang menyadari itu segera keluar. Saat sudah di luar, Vardan menanyakan cetakan uang tersebut dan memberikan tas kepada Don. Don yang sudah curiga dengan Vardan dan Jarwo memerintahkan rencana kedua kepada Pian. Benar saja, saat Don menghampiri Vardan, Don langsung ditodongkan dengan pistol. Don dengan santainya memberikan cetakan uang dan tasnya. Setelah itu, Vardan memukul Don, dan Jarwo yang sudah kesal langsung mencekiknya. Badan doang gede, tapi keroyokan. Aduh. Don memberitahu kepada Jarwo bahwa tidak ada jalan keluar. Mendengar hal itu, Jarwo langsung memukul Don, dan saat ingin menembak Don, ditahan oleh Vardan. Karena Vardan mengira itu hal yang tidak mungkin jika Don tidak memikirkan jalan untuk keluar. Seketika lampu mati. Pian yang mematikan lampu ketahuan dengan anak buah Jarwo yang bersamanya. Dan langsung saja mereka berduel. Pian yang melihat alat setrum penjaga langsung menyetrum anak buah Jarwo. Saat lampu kembali dihidupkan, Don menghilang. Vardan menyuruh anak buahnya untuk berpencar mencari Don. Don jalan ke penyimpanan barang yang ternyata itu adalah paket yang dititipkan oleh pacarnya. Saat baru dibuka, datanglah anak buah Vardan yang masuk dan menembak dengan membabi buta. Namun, Don yang lihai sudah bersembunyi di balik pintu dan menembak anak buah Vardan. Don kembali melanjutkan misinya. Ia mengganti bajunya dengan seragam renang. Lalu Don berenang melalui saluran air hingga keluar. Di tempat lain, Pian menelpon polisi. Don yang sudah keluar dari gedung menghampiri Pian. Tidak lama dari itu, polisi yang ditelepon Pian datang. Don yang sudah dikepung menyerah kepada pihak kepolisian. Atasan Dinda pun menanyakan Vardan dan Jarwo. Don menjelaskan bahwa dirinya telah dikhianati oleh mereka. Setelah itu, Don segera dibawa ke dalam mobil. Tidak lama dari itu, Vardan menghubungi polisi yang meminta pesawat dan helikopter untuknya. Namun, polisi tidak menurutinya. Vardan langsung menyuruh Jarwo untuk menembakkan senapan ke udara. Dan terdengarlah teriakan Sandra yang membuat atasan Dinda panik. Pada akhirnya atasan Dinda meminta waktu 2 jam untuk menuruti keinginan Vardan. Lalu pihak kepolisian segera menginterogasi Don, menanyakan mengapa dia bisa keluar dari gedung. Don dengan santainya menjawab itu rahasia. Don akan memberitahunya jika Don diberi kesempatan untuk bekerja sama bersama polisi untuk menangkap Vardan dan Jarwo. Tetapi Dinda menolaknya. Kalau begitu, Don berkata bahwa dia ingin berbicara kepada Maduk saja. Tidak lama dari itu, Maduk datang menemui Don. Don meminta Maduk agar memberikan dia kekebalan hukum untuk membantu polisi menangkap Vardan dan Jarwo. Akhirnya, Maduk memberikan Don kekebalan hukum dan mengizinkan Don untuk membantu pihak kepolisian. Namun Dinda tidak percaya bahwa Don akan benar-benar membantunya tanpa ada maksud lain. Melihat Dinda tidak percaya, Don meyakinkan Dinda dengan janjinya yang akan memberikan kaset yang menghubungkan penjualan narkoba antar Asia dan Eropa. Dinda pun langsung setuju dan mempercayainya. Aksi Don dan Dinda dimulai. Mereka memasuki bank dari saluran air dan mereka sampai ke pintu yang sudah dipasang bom. Bom dijinakkan dengan ahlinya. Dinda dan Don menunggunya di luar pintu. Sambil menunggu, Don merayu Dinda. Disepik-sepik gitulah. Akhirnya bom berhasil dinonaktifkan. Mereka pun melanjutkan misinya. Namun lagi-lagi mereka sampai di pintu yang sudah terpasang bom. Tetapi saat bom ingin dinonaktifkan, terjadi penembakan. Hingga membuat satu polisi tewas. Tembak-menembak pun terjadi. Don sempat-sempatnya, itulah. Anak buah Vardan melempar granat. Don yang melihatnya langsung beraksi. Tembak-menembak pun berlangsung kembali, sampai granat kembali dikeluarkan dengan anak buah Jarwo. Dinda yang melihatnya langsung menghindarinya. Duel kembali berlanjut dengan seru. Dinda yang sedang berduel ingin ditembak. Don yang menyadari itu langsung membantunya dan menggunakan otaknya untuk melumpuhkan lawannya. Akhirnya tim kepolisian memenangkan pertempuran. Dan saat itu juga Don masih saja merayu Dinda. Tetapi biasalah cewek kalau dirayu suka muna-muna gitu. Jarwo menghubungi rekannya namun tidak ada jawaban. Vardan yang mendengar itu langsung menyuruh Jarwo mengaktifkan bom yang terpasang. Tetapi bom sudah dijinakkan dengan Don. Jarwo dan Vardan murka dan membawa Sandra yang aduhai keluar.
Melalui hatinya, Fardan mengancam akan melempar sandal tersebut ke jendela jika pihak kepolisian tidak bisa mendatangkan pesawat untuknya. Pembicaraan itu terdengar oleh Don. Don melalui HT yang ada di anak buah Jarwo berkata bahwa Don akan menyerahkan diri kepada Fardan asalkan Fardan tidak melempar wanita itu ke jendela. Fardan pun menyetujuinya dan menunggu Don. Saat Don ingin menghampiri Fardan dan Jarwo, Dinda ingin ikut bersamanya. Don menolaknya karena itu terlalu bahaya. Namun Dinda tetap kekeh dengan keputusannya. Akhirnya Don dan Dinda menghampiri Jarwo dan Fardan. Sampai di sana, Fardan menyuruh mereka berdua untuk meletakkan senjata dan melepaskan baju anti pelurunya. Setelah itu, Fardan menyuruh Dinda membunuh Don. Tetapi karena Dinda yang sudah kebanyakan dirayu oleh Don, Dinda merasa berat untuk membunuh Don. Benar kan munafiknya? Aduh, lanjut ah. Fardan menyadari bahwa Dinda menyukai Don. Fardan pun menyuruh Jarwo untuk menembak Dinda apabila dalam hitungan ketiga Dinda belum menembak Don. Hitungan dimulai. Don menyuruh Dinda agar cepat menembaknya, namun Dinda tetap tidak bisa. Dinda yang kebanyakan mikir akhirnya ditembak dengan Jarwo. Don yang melihat Dinda tertembak langsung memeluknya. Lumayan lah pakai tank top cuk. Saat Don ditodongkan pistol dengan Jarwo, Don mengaktifkan bom yang ada di tasnya. Pertempuran kembali terjadi. Don dengan skill Wing Chun-nya melawan Fardan dan Jarwo. Di saat Don terdesak, Fardan mengeluarkan pisau. Jangankan pisau, celurit bayi bengkok karo si Don. Don mematahkan kaki Fardan, lalu dengan sekali tendangan Fardan terkapar. Tinggal Jarwo yang masih nekat untuk melawan Don. Don mengeluarkan kuncian kaki yang sangat mematikan, yang membuat Jarwo knock. Setelah itu, Don menghubungi atasan Dinda dan menyuruh Pian yang mengkhianatinya masuk serta membawa surat kekebalan hukumnya. Pian bersama seorang SWAT masuk ke bank menghampiri Don. Sesampai di sana, Don langsung mengambil surat kekebalan hukumnya dan membawa Dinda keluar dari bank. Don menghampiri atasan Dinda untuk memberikan kaset rekaman narkobanya dan uang cetak yang sudah dirampoknya. Lalu Don memasuki mobil, namun sebelum itu Don melihat ke arah Dinda yang sudah sadar dan berpamitan kepada Pian. Tas pemberian Don diperiksa dan benar saja terdapat kaset dan cetakan uang yang langsung diamankan oleh Maduk. Saat kaset diputar ternyata itu adalah rekaman pembunuhan yang dilakukan oleh Maduk. Di tempat lain, saat Maduk membawa mobil terdapatlah telepon. Yang ternyata itu malah meledakkan bom yang ada di dalam mobilnya. Dan terlihatlah uang cetak yang jatuh saat itu. Pada akhirnya, seluruh yang terlibat dalam pembunuhan ditangkap oleh pihak kepolisian dan Fardan kembali mendekam di jeruji besi. Di scene berikutnya, Pian mendapatkan paket. Saat paketnya diterima, telepon Pian berbunyi dan itu dari Don. Don yang sudah kebal hukum menemui pacarnya di jembatan dan memberi pelukan hangatnya. Dan terlihat Pian yang ada di dalam mobil. Dan kita diperlihatkan bahwa ternyata Don dan Pian bekerja sama. Paket yang diterima Pian adalah uang cetak yang dirampoknya. Dan uang yang dibawa Maduk adalah palsu. Selesai. Oke guys, buat kalian yang memiliki saran film untuk gua bahas, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Bollywood Story. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, klik tombol like-nya. Jika kalian kurang suka, biarkan waktu yang merubah semuanya. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di Bollywood Story selanjutnya. Sadis.